السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk karunia dan nikmat-Nya, dan juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini biidznillah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan materi kajian kita dalam membahas kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Pembahasan-pembahasan ringan, pembahasan-pembahasan pembuka terkait tentang ilmu Al-Quran, yang mana beberapa pembahasan yang telah lalu terkait tentang ilmu Al-Quran kita telah kaji, telah kita terangkan, telah kita jelaskan, khususnya yang berkaitan dengan muqaddimahnya, tentang keutamaan ilmu Al-Quran, kemudian beberapa pembahasan pembuka dari muqaddimah, faedah-faedah dari muqaddimah yang disebutkan oleh penulis. Dan pada kesempatan malam hari ini biidznillah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang berkaitan dengan al-wahyu. Bab yang berkaitan dengan wahyu. Beliau mengatakan al-babul awwalu, bab yang pertama. Yang pertama dari berapa bab Pak yang akan kita bahas kemarin? 18 bab, ya. Jauh perjalanan kita ini, Pak. Harus sabar. Ada 18 bab. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah bab al-wahyu, bab yang berkaitan dengan al-wahyu. Beliau mengatakan wa fihi thalathatu dhawabita, dan di dalamnya dia bab, maksudnya adalah bab yang pertama yang berkaitan dengan wahyu, thalathatu dhawabita, ada 3 ketentuan. Yang pertama, ad-dhabitul awwalu maratibul wahyi arba'atun. Tingkatan-tingkatan wahyu itu ada 4. Yang pertama, ar-ru'ya al-manamiyatu. Yang pertama adalah yang disaksikan di dalam kondisi tidur. Singkatnya apa? Mimpi. Yang kedua, an-nafthu fir-ru'i, hembusan di dalam jiwa. Wahyu yang kedua adalah hembusan di dalam jiwa. Yang ketiga, kata beliau, at-taklimu min wara'i hijabin, pembicaraan dari balik hijab, dari balik tirai. Kemudian yang keempat, al-wahyu biwasitati al-malaki, wahyu yang datang dengan perantara malaikat. Ini adalah ketentuan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan wahyu. Kemudian poin yang kedua nanti beliau akan membahas tentang kutabul wahyi sittata asyara sahabiyan. Penulis wahyu itu ada 16
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan hafalkan siapa saja 16 orang, yang mana 16 orang tersebut dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah kutabul wahyi, para pencatat wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang rincian dari apa yang disebutkan oleh beliau, sangat baik apabila kita berikan muqaddimah. Kita berikan muqaddimah penting yang berkaitan dengan wahyu. Yang pertama adalah pentingnya wahyu, urgensi dari wahyu. Kenapa wahyu ini sangat penting? Kenapa dijadikan pembahasan wahyu ini sebagai pembahasan pertama, pembahasan pembuka? Kenapa tidak dibahas Al-Quran? Kenapa tidak dibahas tentang surat-surat, definisi-definisinya? Kenapa yang pertama kali itu dibahas tentang wahyu? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahyu ini adalah tiang utama di dalam syariat Islam. Tiang utama di dalam syariat Islam. Semua syariat dibangun di atas satu tiang, yaitu apa? Wahyu. Ada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiang ini roboh, tiang ini ternyata fiktif, ternyata wahyu itu tidak ada. Ternyata wahyu yang selama ini didengung-dengungkan oleh umat Islam itu adalah salah satu di antara kebohongan, salah satu di antara kedustaan. Maka konsekuensinya apa? Syariat Islam itu tegak di atas sesuatu yang fiktif. Ya, tegak di atas sesuatu yang fiktif. Karena kita tahu sumber beragama umat Islam itu landasannya dua. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah. Yang mana nanti Quran dan sunnah keduanya menjadi sandaran tentang adanya ijma', kesepakatan para ulama. Al-Quran dan As-Sunnah keduanya datang kepada Nabi SAW. Salah satu-satunya jalan adalah melalui wahyu. Kalau ternyata Nabi SAW itu ternyata tidak diwahyukan kepada beliau, maka tentu ini adalah salah satu di antara bukti bahwa agama Islam adalah agama yang tidak dibangun di atas kejujuran. Ya, jadi ini poin utama dari wahyu. Poin pertama dari betapa pentingnya pembahasan yang berkaitan dengan wahyu. Oleh karena itu, para ulama kita tatkala membahas tentang ulumul Quran, bab yang pertama kali dibahas oleh mereka seringkali adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan wahyu, seperti yang kita bahas. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahyu adalah bagian dari makanan bagi ruh seseorang. Kita tahu manusia terdiri dari dua. Yang pertama adalah zat, yang kedua adalah ruh. Makanan zat itu adalah makanan-makanan yang muncul dari sesuatu yang memang diciptakan sama dengan bahan penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Maka makanan yang paling baik untuk fisik manusia adalah makanan yang muncul dari tanah. Apa itu makanan yang muncul dari tanah? Tumbuh-tumbuhan.
makanan hewani, yang kedua nabati. Taib, disebut makanan hewani, apakah hewan itu juga diciptakan dari tanah? Jawabannya iya. Kemudian yang kedua adalah ruh. Makanan ruh adalah wahyu. Baik itu Al-Quran atau As-Sunnah. Al-Quran atau As-Sunnah. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanan bagi ruh itu merupakan perkara yang lebih penting daripada makanan untuk fisik kita, untuk zat, untuk tubuh kita. Ini yang paling apa? Yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awama kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang yang kami jadikan dia hidup, baginya cahaya setelah dia mati, dia berjalan di atas cahaya, apakah sama perumpamaan mereka itu dengan orang yang berjalan di atas kegelapan? Laisa bi kharij minha, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Tentunya berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan Al-Qur'an dan juga sunnah itu dengan apa? Dengan cahaya. Makanan bagi ruh kita, ya, yaitu cahaya. Jadi, kenapa pentingnya seseorang membahas tentang masalah wahyu? Yang pertama adalah karena wahyu merupakan tiang utama di dalam syariat Islam. Semua syariat Islam, semua syariat di dalam Islam akan tegak melalui wahyu. Kemudian yang kedua, bagian dari makanan ruh bagi seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang paling gencar digalakkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW adalah mengingkari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling utama. Karena kalau ternyata Muhammad itu dusta, semua apapun yang disampaikan oleh Muhammad, baik itu yang berkaitan dengan keyakinan, amaliyah, ibadah, zahir, batin, dan sebagainya, semuanya akan runtuh. Karena ternyata Muhammad tidak jujur, atau dalam kata lain dia berdusta terkait tentang turunnya wahyu. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah definisi wahyu. Definisi wahyu. Tatkala kita membahas definisi, berarti ada 2 poin yang akan kita kedepankan. Yang pertama, definisi secara bahasa. Wahyu secara bahasa adalah al-i'lam al-khafiyyu as-sari'. Al-i'lamu al-khafiyyu as-sari'. Al-i'lam artinya adalah pemberitahuan. Al-khafiyyu yang tersembunyi, as-sari' yang cepat. Ini adalah makna wahyu secara bahasa. Diambil dari kata waw, ha, dan ya. Waw, ha, dan juga ya. Yang mana ketiga huruf ini apabila disatukan membentuk satu makna, yaitu al-khafa was-sur'ah, tersembunyi dan juga cepat. Itu adalah wahyu. Nah, wahyu ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istilah wahyu, al-wahyu, di dalam bahasa Arab digunakan untuk 2 penggunaan. Penggunaan yang pertama adalah al-fi'il, perbuatan. Yang kedua al-maf'ul, yaitu informasi. Jadi wahyu itu di dalam bahasa Arab
maknanya dua. Yang pertama adalah al-fi'l, yaitu perbuatan. Maksudnya adalah wahyu artinya menginformasikan. Menginformasikan dengan cepat dan tersembunyi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah informasinya, sesuatu yang diinformasikan. Jadi wahyu disebut wahyu memiliki dua makna. Yang pertama adalah proses memberikan informasinya. Yang kedua adalah sesuatu yang diinformasikan. Sesuatu yang diinformasikan yang diinformasikan dengan cepat dan tersembunyi. Dengan cepat dan tersembunyi. Ini namanya apa? Ini namanya wahyu. Jadi kalau misalnya seseorang di dalam kelas ujian nasional, ada dua orang duduk bersebelahan, yang satu ngasih apa? Kunci jawaban secara tersembunyi kepada teman yang ada di sebelahnya, tanpa diketahui teman-teman yang lain dan tanpa diketahui oleh gurunya. Maka ini namanya apa? Wahyu. Ini si fulan sedang memberikan apa? Memberikan wahyu kepada apa? Temannya. Memang sayangnya apa? Tidak jadi nabi. Ini namanya al-i'lam al-khafiyus sari', yaitu pemberitahuan, proses memberikan informasi ya yang terjadi dengan tersembunyi dan juga cepat. Itu namanya wahyu secara apa? Secara bahasa. Baik, yang kedua adalah informasinya. Jadi secara bahasa, informasi jawaban tadi, kunci jawaban yang diberikan oleh si A kepada si B itu disebut apa? Disebut juga wahyu. Jadi wahyu di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan dua hal tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an penggunaan wahyu itu beraneka ragam. Bentuk penggunaan lafaz wahyu di dalam Al-Qur'an. Bentuk penggunaan lafaz wahyu di dalam Al-Quran. Baik. Bentuk penggunaan lafaz wahyu di dalam Al-Quran yang pertama adalah al-ilhamu al-fitri. Ilham, pengilhaman berupa fitrah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada sebagian makhluknya, kepada manusia berupa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa. Apa isi wahyunya tersebut? Apa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam wahyu berupa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada hatinya ibu Musa, yaitu an ardi'i. Susuilah anakmu. Maksudnya adalah perintah untuk menyusui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kapan itu? Tatkala Nabi Musa dipegang oleh keluarganya Fir'aun, ya. Nabi Musa anak yang kedua, beliau punya kakak perempuan. Tatkala Nabi Musa hanyut di Sungai Nil, diambil oleh istrinya Fir'aun, kemudian ternyata
sebegitu banyak wanita yang ada di kerajaannya Fir'aun, tidak ada yang bisa untuk menyusui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Jadi mau sodori wanita manapun, Nabi Musa tidak mau apa? Tidak mau menyusu. Akhirnya kemudian itu disaksikan oleh kakak perempuannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disampaikanlah kepada ibunya hal tersebut, dan memang sebelumnya dia berkata kepada keluarganya Fir'aun bahwasanya saya mengetahui ada seorang wanita, Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, saya mengetahui ada wanita yang bisa untuk menyusui Fir'aun, tapi nggak disampaikan kalau ternyata itu adalah ibunya. Jadi disusui oleh siapa? Ibundanya. Ini merupakan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wahyu, kami wahyukan kepada ibunya Musa, yang dimaksud di sini adalah fitrah seorang wanita sebagai ibu untuk menyusui putranya. Baik, yang kedua adalah al-ilhamu al-gharizi. Ilham kepada para hewan. Ilham kepada para hewan. Baik, jadi ini salah satu di antara bentuk wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa auha rabbuka ilan nakhli." Anittakhidhi minal jibali buyutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah. Yang dimaksud wahyu tersebut bukanlah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, akan tetapi berupa pengilhaman kepada hewan-hewan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wahyu kepada manusia selain nabi, dan juga menggunakan lafaz wahyu tersebut kepada para hewan. Jadi istilah wahyu secara bahasa itu adalah pemberian informasi, akan tetapi dengan cara yang cepat dan tersembunyi. Ya, kalau kita perhatikan para hewan-hewan itu antara satu dengan yang lainnya, cara buat rumahnya kan beda-beda. Dan ternyata kalau dikaji itu menunjukkan tentang salah satu di antara keajaiban dari penciptaan. Rumah burung beda dengan rumah laba-laba. Siapa yang pernah memberikan satu adat kebiasaan laba-laba kalau dia bikin rumah harus seperti itu? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian siapa yang memberikan wahyu kepada Pak? Walet, ya, untuk membuat sarang dari liurnya dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penggunaan lafaz wahyu yang ada dalam Al-Quran, tentunya sangat banyak. Nah, ini definisi wahyu secara bahasa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahyu secara istilah. Definisi wahyu secara istilah. Ada banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Salah satu di antara definisi yang bagus adalah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wahyu itu adalah i'lamullah taala li nabiyyin min anbiya'ihi min anbiya'ihi bihukmin syar'iyyin wa nahwihi. Pemberitahuan Allah Ta'ala
kepada para nabinya dengan berupa hukum syar'i, dengan berupa hukum syar'i dan semisalnya, dengan berupa hukum syar'i dan semisalnya. Jadi ini namanya apa? Wahyu. Wahyu secara istilah itu khusus untuk apa yang telah Allah wahyukan kepada para nabi. Berupa apa? Berupa hukum syar'i. Ini poinnya, berupa hukum syar'i. Dan semisalnya, maksudnya adalah selain hukum syar'i. Apa selain hukum syar'i, Pak? Contohnya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi. Nanti akan kita sebutkan, salah satu di antaranya adalah contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan informasi oleh Allah tentang nama-nama orang-orang munafik yang ada pada zaman beliau Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam awalnya tidak tahu siapa saja orang-orang munafik yang hidup di zaman beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ini tidak terkait tentang hukum syar'i. Nah, ini adalah dua poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang pentingnya wahyu, kemudian yang ketiga definisi wahyu. Ana tambahkan yang berikutnya. Ini berarti yang nomor 3, yaitu bukti akal tentang kemungkinan adanya wahyu. Bukti logis ya tentang adanya apa? Tentang adanya wahyu. Kenapa perlu? Karena zaman dulu orang-orang itu apa? Mengingkari. Mereka menganggap bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kalau memang Allah ingin menurunkan syariat, la anzala malaikah, kata orang-orang kafir. Niscaya Allah itu nggak akan mutus kamu, hai Muhammad. Allah akan langsung turunkan para malaikat. Kalau kamu mengaku kamu dapat wahyu, ya itu adalah sebuah kedustaan. Ini adalah sihir. Apa yang kamu sampaikan itu bukan wahyu, itu tidak benar. Diingkari oleh orang-orang musyrikin pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ternyata ma'asyiral muslimin, para ulama kita menjelaskan bahwa adanya wahyu itu dapat ditetapkan dengan bukti logis. Salah satu di antaranya kata mereka adalah tadi al-ilhamul gharizi, sesuatu yang menjadi kebiasaan dari para hewan. Kalau kita perhatikan hewan-hewan, apapun itu hewannya, salah satu di antara bentuk keajaibannya adalah tatkala mereka bisa menentukan apa mangsanya, bagaimana rumahnya, bagaimana mereka bertahan hidup tanpa pernah ada yang mengajari, ya tanpa pernah ada yang memberikan pengajaran, tanpa sekolah SD dulu, SMP, SMA, tidak perlu. Mereka langsung bisa bikin rumah. Kalau kita mau bikin rumah, bisa nggak Pak? Coba siapa jenengan yang nggak belajar bisa bikin rumah? Nggak ada. Tapi hewan-hewan berbeda. Begitu dia terlahir dalam kehidupan dunia ini, dia langsung bisa bikin rumah. Berbeda dengan kita, tidak perlu belajar. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama adalah tentang kehidupan para hewan. Kehidupan para hewan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kondisi manusia saat baru lahir. Kondisi bayi baru lahir. Siapa yang bisa melihat setelah lahir, Pak?
Begitu lahir langsung bisa melihat, ada nggak? Nggak ada. Tapi subhanallah, saat itu kita langsung bisa makan, bisa minum. Kan begitu kan? Tidak perlu diajari dulu. Nanti kalau minum gini ya, nggak ada. Tapi kita langsung bisa apa? Minum, langsung bisa makan. Ini salah satu di antara dalil bahwa memang ada zat yang memberikan ilham kepada kita bahwa kalau kita mau makan, kita mau minum dalam kondisi kita berada di saat kita masih balita, masih bayi, masih kecil, itu caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ini namanya apa? Bukti adanya pemberitahuan yang cepat dan tidak diketahui dalam kondisi tersembunyi. Kita tidak tahu ternyata ada zat yang memberikan ilham kepada anak untuk bisa apa? Minum, bisa makan dalam kondisi dia baru lahir. Kita tahu ternyata ada zat yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Zat tersebut telah memberikan ilham kepada para hewan tentang bagaimana caranya membuat rumah, kemudian bagaimana mencari makan dan yang lain sebagainya. Kepikiran atau tidak, Pak? Ada ikan yang mencari mangsa, mangsanya itu di atas air. Kan mangsanya itu di atas, serangga-serangga di atas itu, nanti ikannya dari dalam nyemprot apa? Nyemprot pakai air. Pernah kepikiran nggak, Pak? Siapa yang pernah ngajari ikan seperti itu, Pak? Nggak ada. Tapi ternyata ikan bisa, ya. Tapi ternyata ikan bisa. Siapa yang pernah kepikiran untuk ngajari cicak berburu mangsa dengan cara apa itu, Pak? Lidahnya apa? Lidahnya memanjang. Kan kita kan nggak bisa kepikiran ya, Pak. Ada makhluk yang dia cuma bisa nempel di tembok. Ternyata mangsanya terbang. Mangsanya apa? Terbang dan bisa hidup. Subhanallah. Memang itu apa? Memang itu mangsanya. Siapa di antara kita yang pernah kepikiran bahwa ada hewan yang kalau dia mau makan, dia harus memasukkan lidahnya ke dalam rumah semut terlebih dahulu. Ya, di dalam apa? Lubang rumah. Itu semuanya adalah bukti bahwasanya ada zat yang memberikan ilham kepada mereka semua, ya, kepada mereka semua. Ini bukti adanya apa? Adanya wahyu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah dan ini seringkali disebutkan oleh para ulama kontemporer, ulama-ulama zaman dulu jarang, yaitu sistem informasi kekinian. Sistem informasi kekinian. Yang ternyata ma'asyiral muslimin, orang yang berada di belahan barat dunia bisa memberikan informasi secara sekejap kepada orang yang berada di belahan bumi timur. Kan begitu ya? Begitu terjadi kebakaran di sana, langsung berikan informasi. Saat itu juga, di waktu yang sama, di hari yang sama, di detik yang sama, orang yang berada di ribuan kilometer dari sana ternyata bisa mendapatkan informasi. Jadi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi wahyu kepada Nabi Muhammad, itu bukan sesuatu yang mustahil bagi akal, ya, bukan sesuatu yang mustahil bagi akal. Sama seperti para ulama kontemporer yang mereka memberikan jawaban terhadap orang-orang yang mengingkari Isra dan Mi'raj dengan sarana transportasi yang saat ini lebih maju daripada zaman dulu. Abu Jahal mengingkari, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya mengingkari. Nabi SAW berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ternyata zaman kekinian kita jumpai ada burung besi yang bisa terbang secepat apa? Secepat kilat, ya, secepat kilat. Berjalan terbang dari Mekah menuju Palestina dalam hanya waktu beberapa menit saja. Ini kalau Abu Jahal tahu, bisa jadi dia beriman, tapi ternyata dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah hal tersebut sebagai bentuk pelajaran kepada kita. Baik, ini adalah bukti logis, bukti akal tentang kemungkinan adanya wahyu, bahwasanya wahyu itu bisa jadi, bukan bisa jadi, benar-benar ada secara logis. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah 3 muqaddimah ini kita bahas poin yang pertama. Beliau mengatakan tadi, maratibul wahyi arba'atun. Tingkatan wahyu ada 4. Apa yang pertama? Mimpi.
Tuh kan, untuk jadi nabi aja harus apa? Mimpi. Ya, orang tidak bisa mimpi kecuali dengan tidur. Maka untuk menjadi orang besar harus banyak Ini premis yang keliru ya. Ini premis yang keliru. Ini sebagian orang kadang-kadang gampang ngotak-ngatik syariat, Pak. Ini pentingnya orang tidur itu ya seperti ini. Nabi mau jadi nabi aja harus mimpi. Syariat adzan yang paling besar itu lewat apa? Lewat mimpi. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mau jadi nabi mimpi. Akhirnya kita harus banyak mimpi. Tidak bisa mimpi kecuali tidur. Kesimpulan akhirnya harus banyak tidur. Ini apa namanya? Salah ya, ini keliru. Jadi mimpi. Ini poin yang pertama, bahwasanya tingkatan wahyu yang pertama itu adalah mimpi. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan mimpi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, wahyu berupa mimpi dialami oleh semua nabi. Ya, dialami oleh semua nabi. Jadi semua nabi sebelum mereka menjadi nabi akan diawali dengan apa? Diawali dengan mimpi terlebih dahulu. Alqamah ibnu Qais, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan inna awwala ma yu'ta bihil anbiya'u fil manam. Kata Alqamah ibnu Qais al-Laythi, beliau mengatakan inna awwala ma yu'ta bihil anbiya'u fil manam. Sesungguhnya yang pertama kali didatangkan kepada para nabi itu adalah saat mereka tidur, yaitu di dalam mimpi. Ini adalah poin yang pertama. Dijalani, dilakukan, dirasakan oleh semua para nabi. Tidak hanya terkhusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa sebelum menjadi nabi, beliau bermimpi. Dan perlu diketahui Nabi Isa dan juga para nabi yang lainnya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau diangkat menjadi nabi tatkala usia 40 tahun, bukan tatkala beliau masih bayi. Jadi beliau bermimpi terlebih dahulu. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya Nabi Yusuf sebelum menjadi nabi, saat beliau masih kecil, beliau bermimpi, inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, wahai bapakku, saya melihat di mimpi saya ahada 'asyara kawkaban. Saya melihat 11 bintang, wasyamsa, dan kemudian matahari, wal qamara, dan juga saya juga melihat bulan, li sajidin, kepadaku mereka semua sujud. 11 bintang adalah saudaranya, matahari dan bulan adalah bapak dan juga ibunya. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ternyata itu kejadian tatkala beliau mendatangkan semua anggota keluarganya ke Mesir setelah taubatnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, ini adalah poin yang pertama, bahwa wahyu berupa mimpi dialami oleh semua nabi, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahyu berupa mimpi terjadi yang pertama sebelum menjadi nabi, yang kedua setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi,
Yang kedua setelah menjadi nabi. Jadi sebelum nabi itu menjadi nabi dan juga setelah nabi itu menjadi nabi, siapapun nabinya, wahyu berupa mimpi itu akan terus ada, ya. Wahyu berupa mimpi itu akan senantiasa ada. Tapi wahyu berupa mimpi sebelum menjadi nabi, inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan muqaddimat, dengan pembukaan, agar jiwanya kuat dan siap, ya, agar jiwanya kuat dan juga siap. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan hatta tahda'a qulubuhum, hatta tahda'a qulubuhum. Mimpi, wahyu berupa mimpi itu akan senantiasa ada, berulang, ya, sebelum seseorang diangkat menjadi nabi, sampai hatinya siap, ya, sampai hatinya siap. Begitu sudah siap, nanti akan turun wahyu secara yaqdhah, secara sadar, tidak dalam kondisi mimpi. Ini yang pertama, sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi pun juga ada wahyu-wahyu yang berupa mimpi. Seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau mimpi, ya, inni adzbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, saya bermimpi bahwasanya saya menyembelih dirimu, lihatlah bagaimana pendapatmu. Ini terjadi setelah menjadi nabi. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah menjadi nabi, wahyu berupa mimpi itu pun juga apa? Juga masih turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang ketiga, mimpi para nabi adalah wahyu dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, mimpinya para nabi itu adalah wahyu dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Baik. Kita azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Allah Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin, poin yang berikutnya adalah Al-Qur'an tidak pernah turun lewat mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an tidak pernah turun lewat mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ayat-ayatnya semuanya turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terjaga, tidak sedang dalam kondisi tidur. Meskipun nanti ada beberapa khilaf di kalangan para ulama, tapi wallahu taala alam, ini pendapat yang lebih menenteramkan hati. Ya, bahwasanya semua ayat Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam kondisi bermimpi, beliau dalam kondisi terjaga. Baik. Bagaimana mimpi yang dilakukan, yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sahih Bukhari, inna awwala ma budi'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Sesungguhnya yang pertama kali datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ar-ru'ya, mimpi yang as-sadiqah, yang jujur. Fakana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Katanya Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali beliau bermimpi melihat di dalam tidurnya itu ada cahaya seperti cahaya yang muncul di ufuk timur tatkala subuh itu mulai datang. Jadi ada semacam cahaya yang bersifat vertikal. Kalau kanan ke kiri itu namanya apa? Vertikal ya, horizontal atau vertikal? Horizontal. Kalau vertikal ke atas ya. Yang bersifat horizontal ya. Terus kemudian cahaya itu semakin Semakin terang. Ini dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama berapa? Selama 6 bulan ya, selama 6 bulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sebelum menjadi nabi ya, sebelum diangkat menjadi nabi, selama 6 bulan beliau senantiasa bermimpi semacam itu ya. Makanya sebagian penafsiran para ulama bahwasanya mimpi itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian ya. Ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar, mimpi yang jujur, mimpi yang bagus itu adalah satu dari 46 bagian dari kenabian. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, ini sebagian para ulama meskipun pendapat ini dibantah keras oleh Imam Suyuti, karena Nabi SAW menjadi Nabi itu 23 tahun. 23 tahun dikali 12 bulan. Saya bukan guru matematika ya Pak. Jadi harus menggunakan
Bantuan. Mana bantuannya nih? Enggak. 376 bulan. 376 bulan. 376 dibagi 6 berapa, Bu? Ngomongnya kayak mau. Berapa? Berapa? 40. Pakai kalkulator nggak, Pak? Enggak. Wah, ini jenius ini. 376. 23 dikali 12 dulu tadi berapa? Fixnya. 276. 276 dibagi 6. 46 kan? 46 ya? 46. Ini kata Nabi SAW, mimpi ar-ru'yas shaliqah, mimpi yang benar, mimpi yang soleh, itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Karena Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, selama 6 bulan, ini kan, beliau bermimpi yang jujur bahwasanya mimpi tersebut itu menjadi muqaddimah sebelum beliau menjadi Nabi. Ya. Tapi pendapat ini, kata Syekh Utsaimin, kurang tepat. Ya, ini hampir kecocok logi. Maka dibantah keras oleh Imam Suyuti dan para ulama yang lainnya. Nah, tapi kalau dihitung-hitung ada benernya juga ya nggak, Pak? Ada benernya juga ya. Makanya ada ulama yang berpendapat demikian. Taib, ini adalah wahyu yang berkaitan dengan mimpi. Nabi SAW bermimpi. Taib, kalau jenengan bermimpi bisa atau tidak, Pak? Bisa, tapi tidak bakal menjadi apa? Tidak bakal bisa menjadi nabi. Meskipun ketemu dengan nabi tidak bakal bisa menjadi sahabat. Apalagi kalau mimpinya apa? Celeneh, saya bertemu dengan Nabi SAW, Nabi membawa rokok Marlboro. Wah, ini apa? Sudah apa? Sudah keterlaluan. Taib. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini adalah an-nafthu fir raw'i, yaitu hembusan di dalam jiwa. Hembusan di dalam jiwa inilah yang datang untuk hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala hembuskan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi jangan pernah kita berpikir bagaimana mungkin bisa. Jawabannya tadi dalil-dalil logis kita paparkan bahwa wahyu bagaimanapun bentuknya itu sangat mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah at-taklimu min wara'i hijab. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya dari balik hijab, tidak langsung melihat. Itu terjadi kepada banyak para nabi, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad. Kapan itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad? Tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Musa disebut dengan Kalimur Rahman, yaitu nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-wahyu biwasitatil malak. Wahyu dengan perantara malaikat. Wahyu dengan perantara malaikat. Malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tatkala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah dengan wujud asli. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Nabi SAW dalam 2 momentum. Momentum yang pertama, tatkala beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Yang kedua adalah tatkala peristiwa Mi'raj. Ini 2 kondisi di mana Nabi SAW
langsung melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah hadis Jibril, ya, hadis Jibril, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi. Yang ketiga, tidak dengan wujud asli dan juga tidak menjelma. Ya, tidak dengan wujud asli dan juga tidak dengan menjelma. Nabi SAW mendapatkan wahyu dalam kondisi seolah-olah beliau mendengar suara rantai yang seperti suara rantai yang ditarik dengan begitu keras. Ini kondisi yang paling berat bagi Nabi SAW dan ini yang paling sering. Ya, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tidak dengan wujud aslinya dan juga tidak dengan menjelma menjadi seorang laki-laki. Tapi malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu. Cirinya adalah tatkala Nabi SAW mendengar suara gemerincing seperti seolah-olah rantai besi yang ditarik dengan begitu kuat, ya, rantai besi yang ditarik dengan begitu kuat. Tidak dengan wujud asli atau jelmaan. Nah, ini ringkas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan pembahasan tingkatan-tingkatan wahyu. Nah, yang pertama adalah melalui mimpi, yang kedua adalah hembusan di dalam jiwa. Yang melalui mimpi tadi tidak mungkin Al-Qur'an. Hembusan di dalam jiwa ini adalah khusus untuk hadis Nabi SAW. Yang ketiga, at-taklimu min wara'i hijab. Ini pernah terjadi kepada Nabi SAW dalam proses penurunan syariat salat 5 waktu. Kemudian yang paling banyak adalah wahyu dengan perantara malaikat. Ini paling banyak. Dan Al-Qur'an turun dengan perantara malaikat. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sampai sini dimuntahkan jamaah. 4 tingkatan wahyu. Bisa difahami ya? Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Sudah ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.